Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handan Saroni dari kelas Sistem Kelistrikan Cerdas A. Ingin mempresentasikan mengenai simulasi fasi logik menggunakan MATLAB. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu setidaknya dalam memprediksi pemakaian listrik rumah tangga masyarakat masih belum banyak pengetahuan. Misalnya daya yang digunakan, daya perangkat elektronik, dan waktu pemakaian yang tidak efektif bisa berakibat pemborosan. Nah, dengan adanya masalah tersebut, masyarakat sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan daya listrik yang efektif, efisien, fleksibel. Jadi untuk tujuannya itu adalah mengimplementasikan dan merancang sistem fasi Mamdani dalam memprediksi pemakaian listrik. Nah, sistem dirancang menggunakan aplikasi MATLAB. Input yang digunakan daya, total KWH, dan waktu. Sedangkan output berupa keputusan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kajian teorinya sendiri pada dasarnya fasi logik atau logika fasi merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah dan dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Baik sistem yang kecil, sederhana, jaringan, PC, ataupun sistem kontrol. Singkat saja, dalam penyelesaian masalah menggunakan logika fasi, mampu memberikan hasil keputusan yang lebih dekat dengan hasil yang sebenarnya. Dalam hal ini, angka kesalahan yang relatif kecil. Nah, di sini untuk langkah-langkah simulasi fasi logik dalam memprediksi pemakaian listrik menggunakan MATLAB, yang pertama yaitu membuka software-nya sendiri, yaitu MATLAB. Yang saya pakai ini adalah MATLAB R 2013 ya. Nah, ketika sudah dibuka, maka dapat diketikkan sebuah fungsi. Ini menggunakan huruf kecil, kemudian kita enter. Ini karena ada tanda petiknya, maka tidak bisa. Kita ulangi. Maka akan menampilkan Fish Editor ya. Nah, di sini kemudian kita lakukan, yang pertama kita klik File, kemudian New Fish, dan Mamdani atau CTRN ini. Nah, sudah. Pada simulasi yang akan dibuat yaitu menggunakan 3 input dan 1 output sebagai nilai keluaran. Cara menambah input yaitu dengan cara klik edit. Nah, di sini add variable dan input. Nah, ketika sudah melakukan langkah tersebut, kita dapat menambah, yang pastinya merubah input ya. Setelah ditambah kembali add variabelnya. Nah, ini sudah 3, maka dari situ dapat diubah nama yang kita rencanakan sebelumnya yaitu daya. Oh iya, ini untuk yang pertama daya. Yang kedua ini input 2 itu adalah KWH, total KWH. Dan ketiga, input 3 yaitu waktu ya. Serta untuk outputnya sendiri ini adalah prediksi.
Nah, ketika sudah, maka kita klik 2 kali, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk masing-masingnya kita edit terlebih dahulu, yaitu kita dengan name rendah. Untuk tipenya itu kita menggunakan trap. Nah, yang di sini diisi 2000. Nah, untuk parameternya nilainya 0, 0, 400 dan 900. Ini menggunakan data yang sesuai pada jurnal. Untuk yang kedua, yaitu kita menggunakan sedang. Untuk rank-nya atau display rank-nya kita ubah menjadi ya tetap. Dengan name-nya ini sedang. Untuk ininya tipenya trim F. Dan untuk data parameternya yaitu menggunakan 400, 900, dan 1400. Nah, untuk yang ketiga, yaitu dengan namanya tinggi. Untuk nilai rank dan display-nya tetap. Ini menggunakan trap, karena agar bervariasi, trap, trim, dan trap. Kita menggunakan 900, 1400, 2200, 2200. Nah, ini adalah setting dari input pertama yaitu daya. Lakukan berulang kali hingga sampai prediksi ini. Seperti itu. Nah, ini setelah sampai ke setting outputnya yaitu prediksi, kita lanjutkan saja yaitu dengan mengklik edit dan mengklik rules CTRL 3 ini ya. Oke, ini seperti yang seperti yang ada di jurnal. Kita klik rules, kemudian nah ini kita setting di tampilan rule mengubah indikator pada daya, total KWH, waktu, dan output yaitu prediksi sendiri. Sesuai dengan tabel 2, aturan-aturan dari efisiensi fuzzy logic, pada topik pembahasan, lakukan hingga tahap ke-27, yakni dengan melakukan seperti ini, rendah, 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 add rule. Seperti ini. Ulangi, rendah, rendah, harian, sedang, add rule, rendah, 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 tinggi, add rule, hingga ke tahap 27. Seperti itu. Nah, setelah sampai ke tahap 27, maka langkah berikutnya yaitu sesuai pada jurnal, yaitu dengan mengekspor atau to workspace CTRL plus T. Nah, di sini dinamai sesuai apa yang kita namai fuzzy seperti itu aja ya. Fuzzy. Oke. Nah, kemudian
kita langsung saja ke library dengan mencari Simulink model untuk menggunakan Fuzzy Logic Toolbook ya. Simulink model. Oke, selanjutnya ini kita cari untuk toolbooknya dari library-nya. Maaf lama. Di sini kita mencari Fuzzy Logic Control. Nah, di sini kita sesuaikan pada jurnal, yaitu dengan Fuzzy Logic Control menggunakan kita drag. Kemudian kita cari step kita step. Nah, ini untuk stepnya ketemu, kita copy 3 kali ya. Nah, di sini kita kemudian cari MOOC. Nah, di sini ada signal routing. Nah, kemudian kita terakhir mencari scope. Nah, sudah kita susun sesuai dengan scope tool ini. Ini adalah inputnya, kemudian ini adalah MOOC seperti ini ya. Oke, ini MOOC-nya kita salah. Kita cari kembali. Oh, tetap. Karena ini palanya 2. Kita ubah menjadi 3. Dua, 3, masuk. Nah, ini adalah rangkaian yang telah dibuat dari library browser ya, dengan langkah-langkah seperti tadi. Nah, untuk max-nya sendiri ini max step. Oke, bentar. Ini apa selanjutnya, yaitu dengan mengklik setting ya. Kita setting dahulu tentang model konfigurasi
parameternya. Nah, untuk tipenya ini kita ubah menjadi fixed step sesuai jurnal. Kemudian hanya itu saja. Ternyata kita langsung apply, kita oke. Nah, kemudian kita langsung saja klik di sini pada outputnya. Apakah menampilkan? Oke. Ternyata untuk yang ditampilkan itu seperti ini. Ini adalah rangkaian yang telah dibuat ya, langsung saja untuk kita run. Nah, menghasilkan. Nah, ini adalah rule viewer dari Fuzzy seperti ini ya. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam membuat fuzzy logic menggunakan MATLAB dalam pemakaian daya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.